Ya ampun, ngeri banget. Hukumannya kok lebih parah daripada Helena Lim sama lakinya Sandra Dewi yang merugikan negara triliunan. Cucu amat Nikita Mirzani. Penyidik di Reserse Siber Polda Metro Jaya telah menetapkan 2 tersangka dalam proses penyidikan tersebut. Yang pertama saudari NM Nikita Mirzani, yang kedua saudara IM Mail. ya. Penyidik telah menetapkan tersangka terhadap kedua orang ini berdasarkan bukti yang cukup dan berdasarkan hasil gelar perkara. Terkait dengan yang pertama, dugaan tindak pidana pengancaman dan pemerasan melalui media elektronik sebagaimana diatur di pasal 27B ayat 2 dan juga pasal 45 ayat 10 Undang-Undang ITE. Kemudian dugaan tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur di pasal 368 KUHP dengan ancaman pidana 9 tahun. Untuk pasal yang pertama tadi ancaman pidananya paling lama 6 tahun ya. Kemudian yang selanjutnya adalah dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur di pasal 3, pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman pidana paling lama 20 tahun penjara. Penyidikan juga bersifat pengancaman, pemerasan, Ya benar banget, ini berita baru banget di hari ini sekitar 1 jam yang lalu. Jadi si NM atau Nikita Mirzani beserta asistennya si IM itu ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Jadi NM dan IM ini dilaporkan oleh Dr. Reza Gladys terkait dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU ke Polda Metro Jaya. Sampai berita ini diposting, gua masih memantau IGS-nya Nikita Mirzani, belum ada klarifikasi apapun terkait kasus ini, tapi dia merepost semua semangat-semangat atau yang memberikan semangat dari para sahabat-sahabatnya di IGS dia. Yep. Padahal kemarin itu baru banget dia ketemu sama Loli, baru menyelesaikan satu masalahnya sama anaknya, dan menyelesaikan masalah-masalah lain sama skincare yang lain mungkin ya kan yang bermasalah. Tapi ini dia malah terkait kasus itu guys. Oke guys, kalau gitu kita tunggu aja nanti keputusan pengadilannya seperti apa, mana yang benar nanti dibuktikan saja di pengadilan. Jadi gimana menurut kalian? Coba kalian komen di bawah dulu deh. Guys, Nikita Mirzani dan asistennya yaitu Mail ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana pengancaman dan pemerasan melalui media elektronik dan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman pidana paling lama 20 tahun. Seperti apa respon Nikita Mirzani ketika mendengar kabar bahwa dirinya ditetapkan sebagai tersangka? Ini ada story yang diunggah oleh Nikita Mirzani. Sebentar ya, gue mau bikin video biar nggak heboh. Berarti nanti akan ada video yang diunggah entah di story atau di feed sosial media milik Nikita Mirzani. Kemudian di sini ada banyak sekali dukungan dari para penggemar untuk Nikita Mirzani. Hukum bisa ditegakkan sesuai kebenaran, bukan sesuai permintaan. Berarti hukum di sini harus ditegakkan sesuai kebenaran, bukan sesuai permintaan. Kemudian di sini ada sedikit respon dari Nikita Mirzani terkait ditetapkan sebagai tersangka. Saya ambil dari postingan Suara Netizen 2. Netizen kawal terus ya mafia skincare Indonesia. The power of attention plus money. Ormas besar saja kau bisa robohkan tanpa bantuan orang lain. Semangat Ami, kita kawal terus kasus ini
sama seperti dulu kita mengawal kasus kaum melawan ormas besar. Nah, di situ ada komentar yang cukup menarik dari seorang Nikita Mirzani. Lapor nggak sampai 1 bulan, dipanggil 1 kali, nggak 2 minggu, nggak sampai sudah menjadi tersangka. Gas. Ini komentar dari Nikita Mirzani sekitar 2 jam yang lalu. Yang membuat netizen heran, banyak sekali laporan-laporan lainnya, tapi sampai dengan saat ini belum ada tindak lanjut dari pihak kepolisian. Mungkin ada banyak alasan yang menyebabkan kenapa prosesnya belum jalan. Mungkin saja karena buktinya belum kuat. Karena untuk kasus Nikita Mirzani ini, kata pihak kepolisian, buktinya sudah cukup kuat. Ingat nggak kasusnya Kak Niki yang diserang dibilang tersangka karena dia benar bebas? Gue yakin sih kasus ini akan sama, yang menjadikan Kak Niki tersangka akan malah menjadi tersangka. Nah, di sini yang ditakutkan apa? Pihak pelapor malah yang nantinya akan menjadi tersangka. Justru Nikita di sini yang tidak bersalah. Itu menurut komentar di sini ya. Kemudian bagaimana dengan kasusnya Doktif sama SS? Kemarin apa kabarnya? Nah, itu juga laporannya sudah lama ya, tapi belum ada tindak lanjut dari pihak kepolisian. Kalau tidak salah ada kasus persekusi kepada Doktif ya, dan ditonton oleh ratusan juta penonton Indonesia. Dan sampai dengan saat ini sepertinya laporan tersebut belum ada ya. Kalau Ami sampai ditangkap, berarti benar ya duit yang berbicara. Dan kalian yakin masih mau pakai skincare overclaim? Kalau saya sih ogah. Apalagi buat memperkaya oknum-oknum durjana itu. Kalian tahu kan maksudnya skincare overclaim? Kalau tidak salah, mohon maaf kalau saya salah, karena pengetahuan saya kurang tentang skincare overclaim. Misalnya harga pokoknya itu cuman Rp1.000, tapi dijual oleh mereka sekitar 500.000 atau 1 juta gitu ya. Dalam artian ada dugaan mereka mengambil keuntungan yang besar dengan menjual produk mereka. Ini mirip kasus Dito dan Dipo. Akhirnya Nikita tetap menang. Nah, ada kasus lain sebelumnya yang mana dulunya Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka, tapi pada endingnya justru malah Nikita Mirzani yang menang. Tapi ingat guys, belum tentu nanti Nikita Mirzani ini akan dipenjara, karena prosesnya masih jalan. Nanti akan ada saksi-saksi ini, saksi itu, kemudian ada pembelaan juga, dan saya yakin sih Nikita Mirzani di sini akan speak up, akan banyak hal yang dibongkar oleh Nikita Mirzani. Terkait apa? Kalian tunggu saja deh. Nanti akan ada kejutan pastinya dari Nikita Mirzani. Kita tahu Nikita Mirzani ini seperti apa orangnya. Dia tidak akan tinggal diam. Tapi kalau memang betul Nikita Mirzani bersalah dalam kasus ini, sebagai warga Indonesia yang baik, sebagai warga Indonesia yang taat kepada hukum, maka Nikita Mirzani pantas untuk menerima hukumannya seperti itu.